Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Pacip Moto, channel yang mengulas tentang pak BRT berikut cara pemasangannya. Nah, di video kali ini saya sedang ada project Vario 125 dengan kita borap menjadi 180 cc. Di video ini ada yang berbeda dengan video-video borap sebelumnya. Untuk kalian yang mau tahu seperti apa, silahkan tonton terus videonya sampai selesai. Dan terima kasih yang sudah menonton. Selamat menyaksikan. Oke, jadi teman-teman, kalau kita bore up Vario 125 itu yang pertama headnya harus menggunakan Vario 150, itu sekitar harganya 590 hampir 600 lah. Jadi beda-beda penjual, beda-beda harga. Nah, untuk kasus yang ini karena motornya sebelum bore up itu motornya berisik. Nah, saya cek ternyata pistonnya baret, dan karena ini motornya udah lama, jadi 125 yang all ya, ini yang lampu yang bohlam ini udah lama. Jadi saya simpulkan untuk ganti kruk asnya. Jadi kruk asnya ini ganti pakai Vario yang 150. Nah ini, jadi kruk asnya kita ganti 150. Apa sih bedanya kruk asnya ketika diganti Vario 150? Jadi untuk pen piston, nah ini pennya. Untuk pen pistonnya kalau yang Vario 150 ini ukurannya adalah 14, sedangkan yang Vario 125 all atau new juga sama 13. Nah ini kan udah agak kebakar ya. Jadi ini udah ada kebakar, terus kemungkinan ada rusak di stang. Jadi daripada nanti kita bore up rusak pistonnya, mending sekalian kita ganti yang krukasnya. Karena kalau kita bore up itu tahap awal yang perlu diperhatikan adalah bagian belakang. Jadi kalau motornya misalkan stang pistonnya bermasalah gitu, jangan dulu di bore up, tapi harus dibenerin dulu, disehatin dulu baru di bore up. Soalnya kalau posisi stangnya rusak terus kita bore up, yang terjadi pistonnya jadi malah tidak awet. Nah begitu. Tapi kalau bore up terus motornya baru, misalkan tahun 2019 masih baru, masih bagus, ya langsung bore up juga nggak apa-apa ya. Nah, untuk harga kruk AC ini kalau Vario 150 ini sekitar 575 lebih lah gitu ya, hampir 600. Tapi si laharnya ini nggak dikasih, jadi laharnya beli sendiri. Ini laharnya Honda, nanti tinggal pasang sini gampang. Nah, ada yang beda. Jadi untuk stangnya, untuk panel kruk AC ini dratnya beda. Kalau yang Vario ini yang 150 itu dratnya panjang, dan ini ada dratnya yang nggak ditap, kosong. Kalau ini kan pendek. Nah, nanti gampang, tinggal diakalin aja, bikin bos-bosan, nanti dikencengin magnetnya bisa. Jadi untuk pemasangan kruk as Vario 150, Beat, BTSP, PCX, ADP itu ada tracker khusus. Nah, ini saya buat sendiri karena ada mesin bubut, jadi kita buat sendiri. Nah, ini tinggal tarik aja, jadi nggak usah pukul-pukul. Jadi tinggal ditarik aja, dia perpasnya akan naik sendiri. Tapi pastikan laharnya pas dulu. Ini lalu pas dulu, terus stangnya juga harus di depan. Takutnya nanti malah ke tarik. Untuk seal crankcase, seal magnet itu kalau bisa sekalian ganti karena biasanya bocor. Jadi biar nggak kerja dua kali, sekalian aja. Cuman terus terang untuk spare part Honda itu nyarinya agak susah ya. Ini kruk as juga susah. Jadi kita selalu online belinya. Ini udah.
tingginya beda ya, tingginya juga beda. Namun saya akan gunakan perklep BRT ini dengan trik-trik yang saya gunakan. Karena ini lebih gede, otomatis kesininya tidak masuk ya. Jadi untuk ininya harus diperbesarkan menggunakan tuner kalau saya ya. Jadi saya gunakan tuner. Tapi ada tips-tipsnya. Yang pertama itu seal clamp tidak boleh dulu dibuka. Kenapa? Karena pada saat kita tuner takut bagian si bos clampnya ini kemakan sama si tuner. Jadi jangan terlalu gede, sedikit aja ngegedeinnya, tapi pasti. Saya akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja. Jadi kameranya agak ke bawah. Saya kencangkan dulu. Saya kencangkan dulu mata tunernya. Ya, ini saya kencangkan dulu. Ini agak sedikit longgar nih. Saya kencangkan dulu. Nah, ini dia udah lurus ya, udah bagus. Kita coba diperbesar. Hati-hati dan jangan sampai terburu-buru. Dan harus agak sedikit didorong keluar. Ya, jadi harus agak sedikit didorong keluar supaya bagian yang bergesekannya tidak menekan bos clamp. Ya, jadi begitu. Nah, sampai si per ini benar-benar duduk manis dan pas. Ini udah duduk manis pas. Oke. Jadi kita tinggal pasang aja ya. Ini udah. Dan untuk setelan per clampnya ini yang pas itu, bosnya itu dipasang. Jadi bosnya nanti si ringnya ini dipasang, tinggal pasang. Dan topinya ini saya pakai smash ya, topinya pakai smash. Ini pakai topi smash. Dan ini kekerasannya menurut saya udah cukup ya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk. Karena ini per clamp progresif BRT ini harganya 275.000. Ini kualitasnya bagus sekali dan ini tipenya progresif. Jadi kalau progresif ini kalau tekan gini dia empuk, semakin dalam dia akan semakin keras. Jadi top, BGT top banget. Oke teman-teman, kita lagi memasang bore up motor Vario 125 menjadi 180 cc. Nah, di perakitan kali ini itu ada yang berbeda karena nokenasnya kita pakai seri R2. Jadi adapun apa ya? Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pemasangan noken as dengan seri R. Yaitu yang pertama adalah harus dipastikan dulu pernya itu tidak rapat duluan, tetapi harus ada longgarnya. Jadi jangan sampai per clampnya rapat duluan pada saat proses noken asnya berjalan. Jadi maksud saya seperti ini. Jadi untuk pemasangan cam dengan seri R itu per clamp ini saya pakai namanya per clamp tester. Ini pakai per biasa yang lebih carang, yang lebih renggang. Itu tujuannya adalah untuk mengetahui topi clampnya ini ngebentur ke seal clamp nggak. Jadi jangan sampai noken asnya masih main tapi per udah rapat duluan ya. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah per clamp. Jadi cari per clamp yang agak renggang. Tujuannya adalah ketika noken asnya main, ini si pernya tidak rapat duluan. Kalau pernya rapat duluan, yang terjadi bisa clampnya itu patah ya. Biasanya patahnya di bagian ujung sini. Yang pertama itu, dan yang kedua adalah dipastikan untuk topi clamp tidak membentur terhadap seal clamp. Jadi topi clampnya perhatikan itu ada di atas ya. Jadi untuk topi clamp itu tidak boleh ngebentur terhadap seal clamp. Jika topi clamp ngebentur terhadap seal clamp, Anda harus memapas. Nah, kali ini saya akan kasih tahu cara memapas topi clamp ya. Sebetulnya gampang. Ini ada topi clamp dan kukunya, dan ini clampnya pakai yang bekas. Nanti masang topi clamp dan sepinya ini dibalik. Ini jadi dipasangnya dibalik. Oke. Pasangnya kita balik satu lagi.
Ya, jadi masangnya dibalik seperti ini, bisa dilihat. Nah, nanti ini bagian ininya tinggal digerinda aja pakai gerinda tangan. Jadi bagian ini yang gerinda aja. Sekitar 2 mili oke lah. Nah, pemapasan topi klep seperti ini hanya untuk topi klep yang ngebentur terhadap seal klep. Biasanya dengan operan slip yang agak tinggi biasanya. Ini udah, hati-hati panas. Kalau sudah tinggal dipasang saja. Jadi nanti keduanya dipapas itu kalau topi klepnya ngebentur. Ya, jadi yang pertama per klep perhatikan. Yang kedua, ini jarak ini harus bebas. Nah, yang ketiga adalah dipastikan pada saat overlap itu klepnya itu tidak ngebentur terhadap piston. Kita pakai per klep BRT. Untuk per klep kali ini kita pakai per klep BRT jenis progresif. Nah, sebelumnya kan udah kita videoin ya, ininya harus dibabat dan ringnya tetap terpasang. Untuk kekerasan saya itu cukup, jadi ringnya terpasang, tetapi topinya itu saya pakai smash. Jadi topinya ganti pakai smash yang tadi yang udah dipapas.
ada poin-poin penting ya untuk pemasangan paket bore up BRT 180, terutama yang punya masalah dengan yang namanya lampu menyala. Saya kasih tahu dulu, lampu menyala di speedometer baik PCX, ADIP atau Vario 125, 150 itu tidak selamanya diartikan sebagai overheat. Kenapa demikian? Karena sebetulnya lampu menyala itu artinya suhu mesin Anda sudah mencapai 100 derajat Celcius. Nah, lampu menyala seperti apa yang bermasalah? Jadi lampu yang menyala yang bermasalah adalah ketika lampu menyala, air radiatornya nggak ada. Dulu yang baut pinggir yang 10 jangan kencang supaya nempel aja. Nah, setelah itu silakan kencangkan baut head dengan kunci, tapi jangan terlalu kencang. Nanti terakhir kita pakai torsi. Dan pemasangannya wajib silang. Nah, ini udah agak kenceng. Nah, tips berikutnya adalah pengencangannya wajib menggunakan kunci torsi. Ya, ukuran torsinya biasanya saya gunakan ukuran 45 Nm. Jadi bisa dilihat di sininya adalah 45 Nm. Pengencangannya wajib bertahap. Tidak boleh langsung kita kencangkan headnya secara bertahap. Nah, bertahap itu seperti ini. Kencang, belum klek, udah gilir lagi sini, belum klek, ganti lagi sini, belum klek, ganti lagi sini, belum klek, ganti lagi sini, belum klek, aduh, ganti lagi sini, ntar sampai klek gitu. Oke, saya kasih tahu tipsnya. Ketika pengencangan headnya ada daya balik, artinya begitu dikencengin ada gini ya, udah mau kenceng dia. Nah, ini harus dibersihkan dulu, kalau enggak saya jamin bocor headnya. Kenapa? Karena tidak ada dorongan dari bautnya, itu ke boring nggak ada dorongan. Oke, bertahap. Yo, belum bunyi klek. Dan harus hati-hati juga karena pilihannya ya kalau kekencengan nanti dowel. Kenapa saya pakai ukuran 45? Itu ya hasil mikir sendiri. Jadi kalau standarnya sih lebih rendah dari situ, tapi ini kan bore up. Ya, udah klek. Ya, udah klek ya. Bunyinya klek. Use. Satu lagi. Ini belum klek.
Oke, udah keluar. Cek semua. Oke. 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 Nah, sip. Oke, jadi untuk kalian yang pemasangan headnya belum menggunakan kunci torsi, saya sarankan beli aja kunci torsi. Ini saya pakai kunci torsi Tekiro. Ini harganya sekitar 1 juta ya. Gak apa-apa, modal duluan. Yang penting kan ini investasi. Kerjaan kita jadi lebih bagus, lebih terukur. Nah, untuk kalian yang pemasangan headnya belum sampai sekarang belum pakai kunci torsi, silahkan komen di bawah ya. Oke, udah selesai ya. Jadi nanti kita tinggal pasang topsnya, rakit semua. Udah beres nyala, kita tinggal dyno dan kita coba hasilnya seperti apa. Jadi untuk kalian yang pengen tahu videonya, silahkan tonton sampai selesai dan tunggu tips triks berikutnya ya. Dan bisa aja rusak. Jadi ini kita slap pakai gurinda boleh. Tadinya mau pakai sender, saya pakai gurinda aja. Bagian ini patah sedikit. Dan jangan banyak-banyak, nanti patah. Sedikit, tapi aman kok. Kita coba lagi apakah masih bentur apa enggak ya. Jadi untuk pemasangan cam motor apapun itu mekanikal mesti dicek dulu. Kalau enggak ya bisa terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Kita putar lagi. Nah, sekarang udah top BGT, cepet banget. Set. Nah, sekarang udah nggak ada bagian yang nabrak lagi. Ya, jadi aman tuh, aman. Oke teman-teman, akhirnya project Vario 125 yang kita bor up menjadi 180 cc udah kelar. Dan yang kali ini kita sekaligus ganti throttle body dengan ukuran 34 mm. Nah, untuk yang mau tahu harganya berapa, itu paketnya di seperti ini. Oke, seperti ini bisa dilihat di layarnya. Ini total harganya untuk paket semuanya, dan ini adalah harga-harga partnya doang. Jadi belum termasuk dengan ongkos pasang. Nah, kalau kamu menanyakan ongkos pasangnya berapa, silakan konsultasi langsung via WA biar lebih jelas. Nah, untuk hasil kali ini ternyata kenaikannya lumayan banyak, itu sekitar 8 horsepower. Kenapa demikian? Karena throttle bodinya diganti. Bisa dilihat. Oke, kita lihat dulu. Sebelumnya itu sudah bor up, itu dengan tenaganya adalah 10,7 horsepower dengan torsi 7,3 FT LBS ya. Dan setelah kita bor up menjadi 180 cc, itu menjadi 18,33 dengan torsi 10,56 FTLB. Nah, bisa dilihat ini sebetulnya CPU-nya ada selip ya, ada simpul. Jadi untuk standar itu menuju 131 km per jam tuh
butuh waktu 13,27 detik. Lama. Nah, tetapi sesudah di bore up itu 138 ditempuh dengan 7,8 detik lebih cepat, artinya lebih cepat. Dan ini adalah timer di dyno. Jadi kalau timer di jalan real itu potensi speednya sama, cuman waktunya yang lebih lama ya, karena ada angin, jalannya bergelombang segala macam ya. Nah, untuk RPM itu lebih cepat ya, bisa diperhatikan untuk standar itu 9.500 dengan waktu 13 detik, sedangkan sudah bore up itu 10.000,6 butuh waktu 7 detik. Jadi lebih cepat, dan kita akan adukan secara speed. Kita adukan secara speed, ini secara speed ya, adukan. Nah, ini untuk yang merah ini udah bore up, yang biru ini belum. Jadi di detik 3,9 detik, ini yang bore up udah 99 km per jam, kalau yang ori itu 74 km per jam. Jadi ya selisihnya tuh jauh. Jadi selisihnya makin ke sana makin jauh. Ya. Jadi begitu untuk video proses bore up Vario 125 ini. Nah, bagi Anda yang mau request misalkan next kita videoin apa, karena jujur untuk bahan itu kadang ada ya, tapi karena waktu dan kesempatan kita nggak semua kita video. Tapi kalau biasanya kalau ada yang request atau kita belum punya konten atau potensi kontennya ini wah bagus nih, banyak ilmunya, biasanya saya shoot videonya. Jadi untuk kalian yang mau bore up silahkan datang aja, hubungi kami ya, dan sehat selalu, jaga kesehatan selalu, semoga rezekinya banyak, bisa membeli part-part BRT. Sekian, salam dari saya, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.